Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ini Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya yang semoga senantiasa diberkati, dirahmati, diampuni dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena limpahan karunia-Nya berupa rahmat, barokah, hidayah, taufik serta ridhonya. Malam hari ini, malam Kamis, sebagaimana biasa kita berniat kumpul untuk niat ngaji thalabul ilmi dalam rangka menambah ilmu, menambah pemahaman terhadap agama kita, agama Islam, agar ke depan kita lebih mengetahui, lebih paham, lebih mengerti tentang ilmu agama ini, ilmu syariat ini, agar ibadah kita menjadi semakin lebih baik, semakin lebih sempurna, sebagai syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sebelum lebih jauh pengajian kita ini, kita awali dengan baca doa awal ta'lim atau awal majelis. Siap ya? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Selanjutnya selalu Mbah sampaikan sabda Nabi yang seharusnya
mengilhami kita, menjadi motivasi untuk menekuni ya belajar ilmu agama. Ya, saya bacakan ulang sabda Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melewati, kalau orang Jawa itu ngambah itu berarti melewati suatu jalan dengan maksud untuk mencari ilmu, dengan maksud untuk talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya dengan lewat jalan tadi, yaitu jalan menuju ke surga. Jadi pendek kata, jalan menuju ke thalabul ilmi itu sesungguhnya adalah jalan yang mengantarkan menuju ke surga. Itu. Selanjutnya Nabi dalam hadisnya yang lain juga pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki atau Allah menghendaki kepadanya menjadi orang yang baik, ya, maka Allah memahamkannya kepada ilmu agama. Itu ya. Jadi orang yang kedepannya itu punya harapan baik, ya, dia dipahamkan oleh Allah terhadap ilmu agama, ya. Ini termasuk hadis motivasi agar kita semuanya yang senantiasa berkeinginan dicatat, digolongkan menjadi umatnya, itu kelak menjadi orang-orang yang baik, ya. Selanjutnya kajian pada malam hari ini adalah insya Allah akan memasuki bab sholat. Bab toharoh terasa sudah cukup, dimulai dari pengertiannya, ya, kemudian masalah hadas dan najis dan bagaimana cara mencucikannya, kemudian apalagi wudu, ya, mandi, tayamum, kemudian batas-batas haid, nifas dan sebagainya, ya. Nah, kemarin sudah, ya. Memang masih ada satu lagi yang masih terkait dengan toharoh, itu adalah bab masul khuffain. Masul khuffain ini adalah mengusap sepatu, ya. Mengusap sepatu. Tentunya ini adalah sesungguhnya masuk dalam wudu, ya. Itu. Tapi ini karena kita itu jarang-jarang di dalam kehidupan kita itu melakukannya, ya. Ini kita pending dulu, kita bahas besok di lain waktu, ya. Orang tahu kita ini itu sepatunya sing diusap kan awake dhewe kan jarang-jarang, ya. Nah, maka kita agak cepatkan sedikit. Kita akan mulai membahas masalah sholat. Siwak kemarin juga sudah, ya. Nah, kalau mendengar kata sholat, ya, ini tentunya identik dengan bahasa Arab, ya. Arab apa Arab? Ya, terserah. Kalau orang kita itu ra, kalau Arab kan tidak ada ra. Kalau
ro ya fathah ro, jadi Arab. Jadi sholat itu bahasa Arab ya, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya, jadi secara itu pengertian bahasa, sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya apa? Doa. Nah, ya. Sedangkan sholat menurut ilmu syariat Islam ialah beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Gitu ya. Jadi sholat itu bahasa Arab artinya adalah doa. Karena di dalam sholat ini memang sesungguhnya kita itu banyak sekali membaca doa. Sedangkan menurut istilah, menurut syarak, sholat itu adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan atau pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau disudahi dengan salam. Nah, itu salam. Sholat menurut syariat agama. Dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang mengarah terhadap diwajibkannya sholat di dalam Al-Quran banyak sekali ya. Jadi ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, itu dasarnya adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat tentang diwajibkannya sholat ini adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sana ada ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya di sini berarti sholat ini ya adalah dilakukan secara berjamaah. Itu. Ada ayat lagi, misalnya surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Wah, masih banyak banget ya perintah Allah tentang sholat. Ada yang simpel ini, seperti di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan laksanakanlah sholat dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah
dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Yang spesifik ya, ini surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat 238 surah Al-Baqarah. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya, di sini ada spesial, di samping diperintah untuk menjaga semua sholat 5 waktu itu, dikhususkan itu sholat wusta, ya, sholat wusta. Kalau tidak salah kemarin itu Pak Diarif rasan-rasan ngerasani sing paling apa ki apa jenengane ya yang terkadang kita lengah itu subuh dan asar. Nah ini dalilnya ini. Jadi Allah langsung nunjuk. Jadi Allah memerintahkan sholat 5 waktu itu diperintahkan untuk dijaga baik-baik. Dan spesial sholat wusta. Nah sholat wusta itu apa? Sholat wusta itu ada yang memaknai asar, ada yang memaknai subuh. Terhitung bagaimana menghitungnya, ya. Kalau menghitungnya itu dari awal siang, berarti wusta itu asar. Kalau menghitungnya itu dari awal malam, berarti wusta kuwi subuh. Coba kita hitung awal siang itu apa? Subuh, ya. Hitungnya subuh. Kan 5 jumlahnya, ya lah. Berarti kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wusta ki tengah. Jadi 5 gitu, 5 gitu. Nek ngitung saka awale awan ki kan subuh, iki subuh, zuhur, sing tengah sing wusta ki asar, terus maghrib, isya. Nah kalau ngitungnya itu dari awal malam berarti apa? Maghrib, ya, maghrib, isya, sing tengah subuh, ya toh? Terus zuhur, asar. Jadi Allah mewanti-wanti, ya, di samping sholat 5 waktu itu dijaga total. Itu spesial ngati-hati sing mustawi mau, ya ya mustawi. Jadi ini Allah sudah memberikan lampu kuning, ya, terhadap sholat wusta ini. Memang terasa banyak gangguan, terasa banyak godaan. Nah asar jadi ini ketumpulnya bergawe orang barbar. Nek subuh isi nikmat tubuh tangi-tangi, ya. Ini karenanya ini ada perintah spesial khusus 5 waktu di Joko kabeh ya. Nah ingat ya, khususnya sholat wusta. Nah begitu Mbah sudah membacakan banyak sekali ayat tentang perintah, ya, menjaga sholat 5 waktu, ya. Itu dasarnya, ya. Kalian juga pasti sudah pernah mendengar riwayat diwajibkannya sholat, ya. Nah, kalau ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, khususnya adalah Rojabiyah, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pasti mubalighnya paling tidak adalah bercerita tentang kisah, ya, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana hasilnya, ya, yang terakhir atau akhir kisah ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala
memanggil Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, ya, secara langsung, ya, berhadapan dengan Allah, ya, berhadapan dengan Allah. Nah, katanya di antara bacaan sholat itu kan ada namanya bacaan tasyahud, ya, bacaan tasyahud. Nah, itu perhatikan itu, bacaan tasyahud itu adalah ternyata, ya, kalimat-kalimatnya itu adalah dialog antara Gusti Allah dengan nabinya, dengan Rasulnya Nabi Muhammad SAW saat beliau di Sidratul Muntaha, saat sebelum beliau menerima perintah diwajibkannya sholat 5 waktu. Nah, gitu ya. Nah, itu dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu ya. Nah, itu siapa itu? Yang begitu itu Nabi Muhammad. Lalu disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu Gusti Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu Nabi Muhammad, ya. Itu. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Rasulullah. Assalamu alayna, oh, itu Gusti Allah, ya. Tadi itu Gusti Allah. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, itu Rasulullah. Luar biasa. Karena sesungguhnya kalau orang itu bisa memahami apa yang sedang dia baca dalam sholatnya, itu sholatnya asyik. Sholatnya itu seperti sebuah rekreasi yang menyenangkan. Sholatnya itu bukan merupakan beban, bukan merupakan seperti kalau dipaksa seperti apa, enggak. Jadi sholatnya itu asik, sholatnya itu nikmat, sholatnya itu seperti perasaannya itu megawis, ya. Kalau dia tahu apa makna, apa esensi, apa sesungguhnya yang ia baca doa-doa itu dalam sholat. Karena Rasulullah SAW, ya, kalau sedang dalam keadaan banyak kesibukan itu, kalau saatnya sholat itu Rasulullah memanggil sahabat Bilal, ya. Bagaimana panggilannya? Panggilannya itu khusus, kalimatnya itu, ya Bilal, datanglah, kemarilah kau Bilal, istirahatkan aku segera, ya. Buatlah aku nyaman, buatlah aku tenang, buatlah aku senang, ya, segera wahai Bilal. Maksudnya apa? Bilal itu diperintah segera mengumandangkan adzan, kemudian sholat. Dimana ketika sedang dalam sholat itu seolah-olah di situ adalah ada rekreasi yang bersifat religi, ya, rekreasi religi. Ya, karena itu tadi, ya, di situ ada dialog sama Gusti Allah langsung, ya kan? Memanjatkan segala doa atas segala hajat dan kebutuhannya. Nek ngerti maknanya Rabbi ufirli warhamni wajuburni, kuwi nek ngerti maknane iso dibaleni ping 7, iso dibaleni ping 10, ngerti maknane. Lah kuwi njaluk ngapura, njaluk disayang, njaluk ditomboki, njaluk dilunasi utange, ya Dok. Kalau tahu bahwa isinya itu adalah sesuatu yang menyangkut hajat kebutuhan kita, jadi sholat itu asyik. Jagongan karo Gusti Allah niku ora kesusu, ya. Nah, dan sepertinya betah gitu, ya. Nah, itu ya. Anak-anakku semuanya rahimakumullah. Jadi sholat itu waktu Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Mi'raj, itu awalnya itu diperintah melakukan sholat sehari semalam itu 50 waktu. 50 waktu. Waduh, 50 waktu ping 5 we ogah-ogahan ngene kon ping 50, ya. Maka ketika Rasulullah itu turun bertemu dengan Nabi Musa, itu disarankan, tuh,
Muhammad, jenengan ditimbali Gusti Allah ini meh didhawuhi apa? Diceritakno. Aku didhawuhi kon lakoni salat sehari semalam 50 waktu. Terus Nabi Musa, mbok aduh aja sakmono ya. Munggah maneh. Nyuwun didiskon iki. Aja sakmono kuwi lho. Aku yakin umatin jenengan mboten kuat, tidak bisa melakukannya. Orang umatku yang orangnya tinggi-tinggi, gagah-gagah, roso-roso ya, hanya seminggu sekali disuruh setunan saja banyak yang meninggalkan kok, banyak yang tidak mau kok. Ya, ini kok malah sehari semalam disuruh sholat 50. Mereka nyuwun dikurangi malih. Ya, konon riwayat seperti itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik turun itu sampai 9 kali. Dan setiap kali naik usul minta dikurangi itu dikurangi 5. Jadi kan 5 kali 9 kan 45. Aslinya 50 dikurangi 45, tinggal 5. Nah ketika tinggal 5 itu Nabi Musa ya itu masih menyuruh bisa kakean kuwi 5 kuwi. Minta dikortit lagi, minta dikurangi lagi. Aku khawatir nanti umatmu tidak kuat melakukannya. Itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, istahyaitu Rabbi. Aku isin. Wis ping 9 munggah midun. Mau 50 dari 5 kok isin jaluk kurangan meneh jaluk kortingan meneh. Saya malu. Udah aku terima sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan diriku dan umatku kuat menjalaninya. Nah gitulah. Maka jadilah itu sudah keputusan final ya, bahwa kita semuanya ini hamba-hamba Allah ini ya diwajibkan atau sholat 5 waktu yang hukumnya fardhu ain ya, wajib ain, kewajiban individu yang tidak bisa diwakil-wakilkan. Sholat itu fardhu ain, artinya kewajiban perorangan, tidak bisa diwakilkan. Kalau tidak bisa misalnya Kak Uya sedang males sholat, Kak Uya misalnya Kak Uya sedang males sholat, terus bilang sama ayahnya, ya aku wakilan sholat ya, aku lagi males. Itu tidak boleh, tidak bisa. Mas Opa misalnya, Mbah aku lagi males Mbah, aku wakilan sholat subuh Mbah. Oh tidak bisa. Jadi sholat 5 waktu itu kewajiban perorangan, kewajiban individu, kewajiban yang tidak boleh, tidak bisa diwakilkan. Nah kalau fardunya itu fardhu kifayah, seperti apa fardhu kifayah? Seperti merawat jenazah ya, menyolatkan jenazah itu fardhu kifayah. Jadi kewajiban yang kalau ada salah seorang yang melakukannya maka kewajiban yang lainnya gugur gitu. Ini nek ora gelem kabeh, ndak ada yang melakukan, semuanya dosa kabeh. Wong sak negara iso dosa kabeh, nek ora ono sing gelem. Nah, ketika sudah ada yang mau 2, 3 ya, itu kewajiban yang lainnya sudah gugur gitu ya. Nah, itu cerita-cerita tentang sholat ya. Jadi kalau ada orang yang pertama, sholat itu apa? Ya, dijawab sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut syariat Islam, sholat itu adalah af'alun wa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim gitu. Yaitu beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat ya. Nah, dalam kewajiban sholat banyak banget ya. Tadi sudah berbacakan. Selanjutnya besok kita akan membicarakan atau membahas dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, sebagai mana ketika kita waktu membahas bab wudu toharoh.
Selanjutnya, sholat 5 waktu ini sebagai tolak ukur ya, bobot kualitas iman seseorang ya. Jadi perjanjian antara Nabi Muhammad ya dengan umatnya itu di sholat ini ya. Sholat ya. Karena dia Nabi pernah bersabda begini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Jadi perjanjian antara Rasulullah dengan umatnya ini adalah sholat. Maksudnya gini, pokoknya selagi wong ki manut gelem sholat, kuwi umatnya Nabi Muhammad. Ning nek dheweke kok ora sholat, kuwi dudu umatnya Nabi Muhammad. Nah, dalam arti kata lain, dia termasuk dihukumi kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Kalau mati tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan, ya. Ditahlilkan dan tidak boleh ya. Orang yang meninggalkan sholat didoakan, wong sak jeke atau sholat kok mati disolatke ya disolatke kan lucu ya dah. Ora tuh sholat kok njaluk disolatke ya lucu tuh. Karenanya itu dihukumi bukan umatnya Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Jadi Nabi SAW bersabda lagi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. In saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Besok di hari kiamat ya, amal-amal yang pertama kali diaudit ya, amalan-amalan yang pertama kali ditanyakan, dihitung ya, itu adalah perkara sholat. Ketika sholatnya diperiksa, ketika sholatnya diteliti kok bagus ya, disiplin ya, tumak nina, ora dumtek ya, bisa menjaga dengan baik sebagaimana perintah Allah tadi, menjaga sholat wuskonya juga bagus ya dah. Nah, maka seluruh amalnya ngikut dapat nilai bagus, dianggap bagus. Tapi ketika diperiksa kok sholatnya, waduh, kok akeh dompet gitu. Sholatnya asar bolong, subuhnya bolong terus, sholat-sholatnya aduh, ratau sholat. Nah itu, ketika sholatnya ternyata ketika diperiksa, ketika diaudit itu kok banyak yang bolong, jelek lah, nilainya merah, ibaratnya begitu, maka seluruh amalnya menjadi merah semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ya, nah ini harap dipahami. Maksudnya dari apa yang Mbah ceritakan panjang lebar ini tadi adalah memberikan satu pemahaman bahwa awak dhewe iki, kita semuanya ini hendaklah bisa menjaga sholat, khususnya sebisa mungkin itu di awal waktunya. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat curhat kepada Nabi, meminta dinasihati kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong nasihatkan aku, tolong nasihati aku ya Rasulullah, tentang apa sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah. Nah, Rasul menasihatinya adalah as-sholatu ala waktiha, lakukan sholat di awal waktunya ya. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Apalagi ya Rasulullah, yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapak, itu amalan yang paling dicintai Allah. Yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, berjuang menegakkan agama Allah. Nah, karenanya kita itu diberi waktu banyak oleh Allah, kalau bisa itu orang ketan sepiro itu luangkanlah waktu untuk ikut berjuang membela agama Allah ya, menurut sebisanya, menurut kemampuannya. Kalau bisa dengan harta, dengan uang, ya berjuang dengan uang, kasih infak, kasih sedekah, kasih apa itu untuk kepentingan agama Allah. Kalau tidak bisa ya dengan, kalau bisanya ilmu ya dengan ilmunya, kalau bisanya dengan tenaga ya tenaganya. Pokoknya waktu niki ana sing diluangke kanggo merjuangake agamane Allah. Nah, 3 perkara itulah
yang apabila kita bisa melakukannya, kita akan menjadi orang yang dicintai Allah, karena kita telah melakukan amalan yang dicintai Allah. Begitu pelajaran pada malam hari ini masih tentang pengertian sholat dan hal-hal yang relevan, yang sesuai, yang memang masuk dalam kapasitas bab sholat ya. Besok kita lanjutkan dengan rukunnya, syaratnya ya, dan seterusnya. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Mbak. Ya. Ayo, Biar rajin sholat itu bagaimana? Tipsnya apa Mbak? Ya, besok kalau sudah dipahami secara utuh bab sholat, mudah-mudahan harapan Mbah nek wis ngerti syaratnya kudu piye, rukune kudu piye, batas-batas waktune piye, muga-muga nek wis paham secara utuh mungkin jauh sadar. Oh iya ya, sholatnya menjadi tidak terpaksa lagi. Sholatnya bukan karena takut sama ayah, sholatnya bukan karena takut dimarahi sama orang tua, tapi sholatnya karena Allah, karena suatu menyadari bahwa dirinya hamba Allah, memang harus menyembah kepada Allah ya. Sholatnya menjadi tumakninah, menjadi tenang, menjadi sholat yang pokoknya mengasyikkan gitu ya. Inginnya itu berlama-lama, bukan ingin bercepat-cepat ya. Inginnya berlama-lama ya, karena belum ya, memahami, belum. Mudah-mudahan kalau sudah memahami, besok menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya dah? Kalau sholat jenazah itu minimal dilakukan berapa orang Mbak? Oh iya, sesungguhnya yang penting nek iso jamaah ke sithik-sithike wong loro, imame siji, makmume siji. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, kalau ada seorang jenazah yang disolatkan dan yang menyolatkannya mencapai 40 orang ya tak? Maka jenazah tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi bukan 40 orang, tetapi yang disebut itu softnya 3 soft. 3 soft itu 3 baris ya. Jadi imam terus burine imam ki ada 3 soft. Wong sak soft iki wong 5, soft ngarep dhewe misalnya wong 5, burine neh 5 neh, burine 5 neh dibagi 3 soft ya. Ya, berarti wong 15 tapi dibagi 3 soft. Syukur yang menyolati itu banyak ya. Itu pertanda bahwa si jenazah tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doanya sekian banyak saudara-saudaranya yang mau menyolatkannya. Itu ya. Itu. Nah, bagaimana supaya banyak ya? Kalau Mbah dulu tuh pernah lama di Magelang ya. Itu ya kadang-kadang yang keseripahan itu meminta jalui karo wong-wong, tolong ayo jenazah bapakku ya disolatin belum membawa sampai tempat kudunipun kok dari dari akan jadi memang dijaluk-jaluk ke cara kasarnya dimis-mis ke ben sing nyolati jenazah sapa kono almarhum bapak ibu iki yen wong akeh. Maksudnya sing ndongake wong akeh, saumpamane sing siji ki ora dikabulke Gusti Allah, sijine sing wong saleh, sing ahli ibadah kabulkan Gusti Allah. Siji ra mandi, sijine mandi ya. Jadi ada sampai ada yang direwangi ngemis-ngemis ngono kuwi. Nah, sesungguhnya hal itu kalau di lingkungan kita itu ya kalau misalnya ada yang menggerakkan ya,
daripada doning jowo kadang ora do melu nyolati ngono kan. Ya toh, nunggu ning jowo ngono kae. Ora melu nyolati. Lah kuwi kan jadi kan ya ora pas. Jadi ya yang pas itu adalah ikut. Karena apa? Di satu sisi orang yang ikut mengantarkan jenazah sampai dengan pemakamannya itu diberi pahala yang sebesar 2 bukit Uhud. Nah, belum tahu loh toh Bukit Uhud toh. Nah, Mbak Huti sama ini pernah ke sana ya. Bukit Uhud itu ya, gunung gede banget. Ya isinya waktu tok ya. Nah, yang dimana di kakinya yang datar itu ada taman makam pahlawan syuhada yang perang bersama Nabi di gunung tersebut, namanya perang Uhud ya. Ya, dipimpin oleh panglima perang itu orang kafir saat itu Khalid bin Walid ya. Nah, di situ ada makam pahlawan perang Uhud. Ya, salah satunya yang terkenal adalah pamannya Kanjeng Nabi. Kalau nyetel sini kan ada salah itu ya dulu. Sayyidina Hamzah bin Abu Thalib ya. Nah itu. Nah, ya. Jadi apa namanya? Kalau hanya sampai menyolatkannya mendapat pahala satu gunung besar, bagaikan satu gunung besar ya. Kalau sampai dengan memakamkannya, maka pahalanya adalah 2 kirot. Kirot itu ketika sahabat mendengar ya Rasulullah, kirot itu tadi apa? Nabi mengupamakan yaitu itu seperti gunung-gunung Uhud yang gede itu ya. Itu ya. Jadi di satu sisi orang-orang yang takziah itu telah diberikan motivasi oleh Nabi berupa pahala yang agung. Tapi orang-orang sering tidak mau merebutnya ya pahala itu, hanya malah dodagong malah. Sesungguhnya idealnya ikut ambil air wudhu, ikut menyolatkan dan ikut mengantarkan ke makamnya. Ya itu pahalanya lebih agung. Tapi karena misalnya suatu keadaan hanya bisa sampai ke nyolatnya sudah dapat pahala semisal satu gunung itu tadi. Ngono. Ada lagi yang bertanya? Tapi ya itu lagi mungkin orang berpikir kan fardu kifayah kuwi ya lah. Wis sono sing nglakoni wong sakus ora dosa. Sono sing gelem ya. Kadang-kadang orang mikirnya sepele itu, tidak pikir sesuatu yang bermanfaat untuknya. Pikir yang digawe alat status hukumnya. Harus disolati wong wis aku ora dosa sono sing gelem kok liyane kok ngono sing ngono ya. Silakan aja ya. Berarti itu tinggal pribadi masing-masing. Ya. Ya, cukup. Nah, baik, demikian kajian pada malam hari ini tentang pengertian sholat dan dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa akhir majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.